Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum dinamika populasi dan ekosistem perairan. Ya baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai mortalitas. Oke. Nah, seperti yang telah kita ketahui, populasi atau jumlah populasinya itu bisa bertambah ataupun berkurang. Nah, di sini yang pertama pertambahannya karena adanya rekrutmen, berarti ada individu yang masuk ke dalam suatu populasi. Nah, rekrutmen ini menambahkan jumlah dari populasinya. Nah, kemudian ada imigrasi. Nah, imigrasi ini masuknya populasi atau individu ke dalam populasi tersebut sehingga menambah jumlah populasinya. Nah, kemudian jumlah populasi ini pun juga dapat berkurang dengan adanya emigrasi, itu keluar dari daerahnya, maupun adanya kematian atau mortality. Nah, mortality itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada natural mortality, mortalitas alami, kemudian ada mortalitas penangkapan. Nah, pada kesempatan ini akan dibahas semua ya, kedua mortalitas tersebut. Nah, mortalitas itu biasanya diukur berdasarkan laju yang instan, jadi saat itu. Nah, kematian saat itu. Nah, kemudian laju kematian saat itu biasa disebut dengan mortality. Jadi kalau laju mortalitas saat, nah itu berarti mortalitas. Ya. Nah, ke depannya kita akan banyak menggunakan kata mortalitas, tidak lajunya. Nah, kemudian di sini mirip dengan model dari pertumbuhan, di mana karena terjadinya secara instan atau terus-menerus, di sini dengan persamaan dn per dt, gitu ya, dengan fungsi yang continuous, itu sama dengan minus Zn. Nah, N sama seperti kemarin, N adalah populasi, kemudian T adalah waktu. Nah, sedangkan Z-nya adalah berarti mortality-nya atau mortalitas. Nah, mortalitas itu bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena dia mengurangi jumlah individu dalam populasi. Nah, seperti halnya dengan pertumbuhan, maka kita tukarkan posisi N dengan DT. Nah, sehingga N berada di bawah, DT berada di ruas kanan. Nah, kita integralkan kedua sisi. Nah, setelah diintegralkan, ini sama dengan 1/NdN itu kita integralkan menjadi ln N plus C1. Nah, sedangkan min Z kita integralkan dengan T, berarti min ZT plus C2. Nah, kemudian kita pindahkan konstantanya C1 ke ruas kanan, nah ini menjadi negatif. Ya. C2 dikurang C1 kita anggap aja sebagai C3 atau konstanta ketiga. Nah, kalau kita akan menghilangkan ln N, maka kita dibuat epsilon. Epsilon pangkat ln N itu sama dengan N. Ya. Nah, sehingga yang ruas kanan itu E pangkat min ZT plus C3. Nah, ini sama dengan min ZT sendiri, kemudian plus C3 ini sama dengan E pangkat C3 ini kita ubah menjadi C4, misalkan sebagai C4 gitu ya. Nah, plus ini merupakan sama dengan perkalian di sini. Nah, oke. Kalau penjumlahan di pangkatnya epsilon, maka di sini menjadi perkalian. Itu. Nah, kita buat permisalan di mana T-nya sama dengan 0, sehingga dengan rumus yang kita dapatkan, N sama dengan E pangkat min ZT. Nah, T-nya kita ganti dengan 0. Ini. Nah, apapun dikalikan 0 hasilnya 1. Sehingga epsilon, maksud saya apabila E pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Ya kan, karena 0 dikalikan min Z itu sama dengan 0. Nah, sehingga 1 dikalikan C4 sama dengan tetap C4. Ya. Sehingga N0 sama dengan C4. Nah, oke, saat kita masukkan T sama dengan T, nah N menjadi NT, ya. Nah, Z-nya tetap T, Z min ZT-nya tetap min ZT, kemudian C4 kita substitusi dengan N0, sesuai persamaan yang kita dapatkan di atas, ya.
Nah, sehingga kita dapatkan persamaan untuk mortalitas, di mana NT sama dengan N0 dikalikan E pangkat min ZT. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita buat sebagai grafik, nah, misalkan populasi awalnya ada 1000, kemudian terjadi penurunan populasi karena adanya mortalitas. Nah, mortalitasnya itu misalkan Z-nya 0,357. Nah, maka dia akan terjadi penurunan terus dari waktu ke waktu sampai dia semuanya mati. Gitu ya. Z ini berarti itu mortalitas total ya. Nah, mortalitas total. Nah, nanti ada Z sama dengan F plus M. Nah, di mana F itu adalah mortalitas penangkapan, M itu mortalitas alami. Nah, kalau dalam suatu daerah itu tidak ada penangkapan, maka mortalitas totalnya itu berasal dari mortalitas alami semuanya. Seperti itu. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam tabel, nanti di sini ada tabel di mana kolom pertama waktu, nah kolom kedua adalah NT, populasi akhirnya, nah kemudian S, di sini S tambahan untuk survival rate-nya, di mana N setelahnya dibagi N sebelumnya. Berarti untuk ini, nah, di N yang ke 1 dibagi N0. Ya. 0,7 dan seterusnya. Nah, di sini survival rate-nya sama. Gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kalau di sini fungsinya linear, di mana dibatasi oleh K. Nah, di sini K itu adalah pengurangan konstanta yang tetap. Nah, di sini misalkan K-nya 100. Jadi misalkan NT-nya ada N0-nya 1000, nah di mana dikurangkan K kalikan waktu. Jadi dia pengurangannya tetap nih 100 terus, sehingga dia linear. Nah, maka survival rate-nya juga akan berubah. Ya. Jadi tinggal ya N sama. Di sini N1 dibagi N0. Nah, kalau yang ini berarti N2 dibagi 1. Seterusnya. Nah, ini kalau dibuat dengan suatu formula untuk mortalitas atau pengurangan populasi karena mortalitas yang konstan. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau ada kondisi penangkapan. Nah, oke, misalkan di sini adalah suatu habitat dibatasi oleh suatu ruang, ya, dan ini menyatakan bahwa di situ ada ikan satu populasi. Nah, kalau teman-teman anggapnya misalkan perairan tawar seperti danau ataupun laut. Nah, laut tapi yang ikannya pergerakannya hanya sebatas itu saja. Nah, itu yang bisa kita anggap sebagai satu stok atau satu populasi. Nah, kalau di Indonesia pengelolaan saat ini menggunakan BPPRI. Nah, BPP ini sebenarnya tidak menggambarkan satu stok untuk semua ikan. Beberapa, misalkan di 572, salah 712 ya, misalkan di Laut Jawa ya, 712 itu ada ikan kembung. Nah, ternyata setelah kita teliti, ikan kembung di BPP tersebut tidak satu stok. Nah, kalau di sini berarti kita anggap ya satu populasi. Kotak ini adalah populasinya, di mana M itu adalah mortalitas alami dan F-nya adalah mortalitas penangkapan. Nah, di mana Z mortalitas total itu sama dengan mortalitas penangkapan ditambah dengan mortalitas alaminya. Nah, kalau pada gambar pertama ini, nah, terjadi kondisi bahwa dalam lokasi tersebut itu yang mati terpisah dengan yang ditangkap. Mati alami maksud saya. Nah, misalkan mati alami kan banyak faktor, misalkan karena kompetisi, di mana makan memakan, kemudian penyakit, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan penangkapan full yang terjadi akibat adanya campur tangan dari manusia. Nah, jadi di sini kondisi pertama ini mortalitas alaminya berbeda dengan mortalitas penangkapan. Kemudian yang kedua, ini adalah mortalitas alami itu sama dengan mortalitas penangkapan. Jadi yang harusnya mati di alam itu ditangkap semua. Nah, jadi kondisi pertama dan kedua ini kondisi yang tidak mungkin terjadi karena pasti ada yang akan mati karena kematian alami
ditangkap oleh manusia. Itu ya. Jadi logikanya seperti itu. Nah, kalau saya ulang lagi untuk populasi studi kasus yang pertama ini, mati alami dengan mati ditangkap itu berbeda individu ya. Sedangkan yang kasus kedua, mati alami itu semuanya ditangkap. Nah, itu sebenarnya kondisi yang kita inginkan. Jadi tidak mati sia-sia ya di alam, tapi kita tangkap, kita panen. Nah, itu juga tidak terjadi. Yang mungkin terjadi. Yang terjadi itu biasanya adalah kondisi yang ketiga. Nah, kondisi pertama kedua bisa mungkin terjadi, tapi peluangnya sangat kecil. Nah, untuk di perikanan ini kita mengacu pada kondisi yang ketiga, di mana ikan yang akan mati secara alami, M, ini ada beberapa bagian yang akan tertangkap, F. Nah, ini yang kita buat M dan F. Nah, M dan F. Di sini ada irisan. Nah, irisan inilah yang menyatakan bahwa ada ikan yang harusnya mati tapi tertangkap. Nah, sehingga kalau di kondisi pertama, karena ini terpisah, maka Z sama dengan F plus M. Nah, kalau kondisi kedua, ini misalkan jumlah F sama dengan M ya, maka Z total itu sama dengan M dengan F, karena satu aja. Kalau yang di kondisi ketiga, mortalitas total itu sama dengan mortalitas alami ditambah mortalitas penangkapan, namun dikurang dengan irisannya. Nah, irisan M, irisan F. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita akan menghitung dengan peluang mortalitas total itu sama dengan peluang mortalitas alami ditambah peluang mortalitas penangkapan, dikurang dengan peluang mortalitas alami irisan penangkapan. Nah, seperti ini. Ya. Oke, di mana nilai F sama dengan M? Nah, saya ibaratkan sama. Nah, di mana peluang M itu kita anggap A, sehingga peluang F itu sama dengan A juga. Nah, di mana M dan F itu bebas, nggak ada keterkaitan. Kalau teman-teman belajar peluang waktu S1, maka nanti ada peluang bersyarat, ada peluang bebas, saling bebas. Nah, ini adalah peluang saling bebas. Jadi, karena tidak ada keterkaitan, kalau mati alami sekian, maka mati yang penangkapan sekian. Tidak ada keterkaitan, sehingga bersifat bebas. Nah, sehingga dapat kita terjemahkan sehingga sebagai PM irisan F sama dengan PM dikalikan PF. Nah, sama dengan A kali A, atau nanti sebagai A kuadrat. Nah, ini dia. Kita masukkan ya. PM-nya A, PF-nya A, PM irisan F kali A. Sehingga A tambah A, 2A, A kali A kuadrat. Oke, sehingga Z sama dengan 2A min A kuadrat. Nah, oke. Misalkan ada S. S itu jadi laju kelangsungan hidup, Z-nya laju kematian. Karena mortalitasnya ini survival rate-nya. Nah, di mana S itu merupakan 1 dikurang Z, sehingga Z sama dengan 1 dikurang S. Kebalikan aja. Nah, kemudian di sini Z sama dengan tadi 2A min A kuadrat. Nah, di mana S tadi adalah sama dengan 1 min Z, kita substitusikan Z-nya ke sini. Kan? Sehingga berubah. Nah, ini jadi min 2A, ini menjadi min kali min jadi plus ya, plus 2A. Nah, ini kita bisa pakai fungsi yang A min B kuadrat. Di mana berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, di mana Z sama dengan 1 min S, kita kembalikan lagi ya ke awal, sehingga Z sama dengan 1 min, dalam kurung 1 min A kuadrat. Di mana tadi nilai F sama dengan M dengan A. Nah, sekarang kasusnya kalau misalkan di daerah tersebut ada 2 penangkapan. Nah, 2 penangkapan ini menyebabkan adanya 3 irisan, di mana irisan yang pertama M dengan F yang pertama. Nah, irisan kedua M dengan F yang kedua. Nah, irisan yang ketiga F dengan F. Nah, kenapa ini namanya F aja? Sama karena besarnya sama ya, diibaratkan misalnya. Nah, kemudian ada di tengah ini.
Nah, ini merupakan sisa dari irisan masing-masing. Jadi, karena ada kasus F sama dengan 2 kali M, berarti ada 2F ya. Nah, di sini berarti ada M plus F, ini ada 2, min irisan M kali F, min M kali F juga, yang kedua, dikurang M irisan F. F irisan F, gitu ya. Sama yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ditambah sisa dari tengah itu. M irisan F, irisan F. Gitu. Nah, kenapa ini ditambah? Karena kan yang sudah diiris semua. Oke, dan ini adalah irisan antara ketiganya. Nah, ini masukkan M-nya A, F-nya A, F-nya A. A plus A plus A. Di sini M irisan F. A kuadrat kan tadi, M irisan F A kuadrat, dan F irisan F A kuadrat pula. Nah, ditambah dengan irisan ketiganya, sehingga A pangkat 3. Ya, berarti ini adalah A plus A plus A itu 3A, min A kuadrat, min A kuadrat, min A kuadrat, jadi min 3A kuadrat, yang terakhir adalah plus 3. Nah, kita masukkan juga ke rumusnya menjadi S sama dengan 1 min Z. Nah, sama dengan 1 min 3A plus 3A kuadrat plus A pangkat 3. Kan? Nah, sama dengan ini kita keluarkan. Jadi, min 3A plus 3A kuadrat min A pangkat 3. Nah, kita sederhanakan menjadi ini. Ya, dalam kurung 1 min A kurung pangkat 3. Nah, ini untuk Z sama dengan, di mana F sama dengan 2M. Dengan nilai Z sama dengan 1 min A pangkat 3. Jadi ya. Nah, sekarang kalau F sama dengan KM, nah, maka nanti persamaannya K plus 1 di sini. Nah, nanti kalau F sama dengan 3M, nah, berarti nilai Z-nya dengan 1 min A 3 plus 1 gitu ya. Sehingga Z sama dengan 1 min A pangkat 4. Gitu. Nah, oke. Ya. Nah, kemudian sekarang kalau kita terjemahkan dalam suatu grafik dengan nilai Z yang berbeda. Nah, di sini Z-nya mulai dari 0,2 yang warna merah, 0,5, 1, sama 2. Nah, teman-teman bisa lihat, untuk Z semakin tinggi Z, maka pengurangan populasinya akan semakin cepat. Nah, di sini T-nya 1 saja sudah sangat turun. Nah, di 2 sudah dekati habis. Ini di 4, ini di 8, dan ini masih sampai 13. Nah, jadi dapat gambaran ya teman-teman, semakin tinggi mortalitasnya, berarti misalkan armada kapalnya semakin banyak, kemudian alat tangkapnya semakin efektif, nah itu ternyata cepat sekali mengurangi populasi yang ada di alam. Nah, dari dasar inilah nanti yang kita rumuskan sebagai kebijakannya nanti apa. Ya, dasar ini kita gunakan sebagai perumusan kebijakan. Nah, misalkan di daerah tersebut kuota penangkapannya dikurangi, kemudian kuota tripnya dikurangi. Nah, itu berkaitan dengan regulasi-regulasi yang harus disampaikan kepada nelayan. Oke, nah sekarang kalau kita bisa menghitung nilai F-nya dan M-nya. Nah, misalkan M-nya itu peluangnya 0,2, kita masukkan saja ke angka A-nya. Nah, dan jadi 1 dikurang 0,2, 0,8 dikuadratkan 0,64. 1 dikurang 0,64 itu 0,36. Nah, dari nilai Z ini nanti kita akan melihat berapa porsi dari yang mortalitas penangkapannya berapa, mortalitas alaminya berapa. Nah, untuk kasus F sama dengan M, di mana F-nya itu 0,18, sedangkan M-nya 0,18 juga. Nah, tapi kalau kasusnya 2M, otomatis nanti sesuai dengan tadi ya. Nah, sesuai dengan ini. Ini setengah Z. Nah, karena memang ini setengahnya. Kalau ini kan 2M. Berarti mortalitas alaminya hanya sepertiga yang mortalitas penangkapan 2/3 dari Z. Ya, sehingga untuk mortalitas alaminya 0,16, untuk mortalitas penangkapannya 0,33. Nah, di sini dari mana? Kita dapatkan dari F kalau KM. Itu tadi. Nah, ini salah, ini K ya. Maaf. Nah, nanti tergantung K-nya berapa. Kalau ini 2, berarti nanti M itu selalu 1 atasnya. Berarti ini 2.
anggap aja 3 aja ya. Kalau 3 berarti M-nya 1/3 plus 1. Nah, kalikan nilai Z-nya. Nah, nanti Z-nya berapa? Hitung dari nilai ini. Nah, F-nya juga sama. K-nya 3/3 plus 1 dari nilai Z. Ya, berarti M-nya 1/4 dari nilai Z. Nah, sedangkan F-nya 3/4 dari nilai Z. Seperti itu. Maka semakin besar, semakin banyak nilai F, maka nanti porsi F-nya itu semakin banyak. Ya, jadi sebenarnya efektif juga untuk mengurangi mortalitas alami yang tidak tertangkap. Namun kan semakin besar F, maka akan lebih cepat mengurangi mortalitas totalnya. Maksudnya semakin besar F, maka populasinya juga akan semakin berkurang. Oke, nah biasanya di sini ada kondisi di mana selektivitas alat tangkap menyebabkan ikan tertangkap pertama kalinya pada umur berapa. Misalkan, oke, di suatu daerah ikan tertangkap mulai umur kedua, maka dia terjadi penurunannya setelah umur kedua. Nah, di sini di mana mortalitas alaminya 0,2, sebenarnya secara alami dia mortalitas alaminya dia turun dulu ya sampai umur kedua. Nah, setelah itu ada mortalitas penangkapan. Kalau ini tidak ada penangkapan, maka secara alami maka akan turun juga. Nah, nanti ada F 0,2, F 0,4 dan terakhir F 0,0. Seperti itu ya, seperti yang tadi, semakin tinggi Z kan M sama M-nya 0,2 saja, sedangkan Z tadi M plus F. Nah, maka semakin tinggi F, maka Z-nya akan semakin tinggi pula. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, mortalitas alami itu dipengaruhi oleh kondisi alami. Nah, bisa karena penyakit, kemudian predasi ya, kemudian ini ada pemangsaan, kemudian ada kondisi lingkungan, dan terakhir adalah kompetisi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mortalitas. Nah, nanti untuk mortalitas alami rumusnya seperti apa, kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.